Kalimantan. Dengar namanya aja, kita langsung kebayang hutan yang luas dan lebat banget. Kita juga kebayang sungai-sungai besar yang berkelok-kelok. Pulau yang gede banget ini, nomor 3 terbesar di dunia, punya tempat istimewa, bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat dunia. Orang-orang di luar negeri sering nyebutnya Borneo. Kalimantan ini punya kekayaan alam yang luar biasa. Letaknya di Asia Tenggara itu penting banget. Jadi tempat pertemuan banyak budaya dan perdagangan dari dulu. Kalau kita ngerti Kalimantan, kita jadi ngerti bagian penting dari Indonesia dan sejarahnya yang panjang. Sejarah ini terus ngebentuk Kalimantan sampai sekarang dan nanti. Yuk kita lihat lebih dekat. Pulau ini beda dari yang lain kalau dilihat dari letaknya. Pulau ini dilewatin garis khatulistiwa, jadi cuacanya tropis. Makanya hujan di sini banyak banget. Pas buat tumbuhan hijau subur yang jadi ciri khasnya. Hutan hujannya jadi rumah buat banyak banget jenis hewan dan tumbuhan, termasuk yang cuma ada di sini, nggak ada di tempat lain di dunia. Coba bayangin orangutan yang terkenal itu, terus bekantan dan banyak lagi hewan lainnya. Warisan alam ini tuh harta karun, tapi juga tanggung jawab kita semua. Kekayaan di dalam tanahnya, kayak batu bara dan emas, juga penting banget buat ekonominya. Banyak yang tertarik datang dari mana-mana sepanjang sejarahnya. Tapi Kalimantan itu lebih dari sekadar kekayaan alam, atau letaknya aja. Di Kalimantan juga tinggal banyak orang. Macam-macam suku bangsa udah tinggal di sini dari ribuan tahun yang lalu. Setiap suku punya andil bikin budayanya jadi kaya dan beragam, dengan adat dan bahasa yang jadi ciri khas pulau ini sekarang. Mulai dari orang-orang yang dagang di pesisir, sampai suku Dayak di pedalaman. Cerita tentang manusianya, itu cerita tentang cara mereka menyesuaikan diri, bertahan, dan bergaul satu sama lain. Sejarah mereka nyambung banget sama sungai, hutan, dan perubahan keadaan politik yang terjadi di pulau ini, selama berabad-abad. Nah, sisi manusianya ini penting banget buat kita pahami. Makanya belajar sejarah Kalimantan itu kayak kita jalan-jalan ke masa lalu yang seru banget. Ini cerita tentang kerajaan-kerajaan kuno, jalur perdagangan yang ramai, kesultanan yang kuat, dan pengaruh besar dari penjajah. Tapi ini juga cerita tentang perlawanan, usaha menjaga budaya, dan gimana Kalimantan terus berusaha nemuin perannya di dunia modern. Perjalanan ini penting banget. Ini bantu kita ngerti betapa beragamnya Indonesia dan semangat orang-orangnya yang gak pernah padam. Yuk, kita gali lebih dalam sejarah yang menarik ini. Ceritanya luas dan seru. Sama kayak pulaunya. Jadi, cerita Kalimantan ini dimulai jauh banget sebelum ada yang namanya catatan sejarah. Bukti-bukti dari para ahli purbakala nunjukin kalau manusia udah tinggal di pulau yang gede banget ini selama puluhan ribu tahun loh. Ditemukannya alat-alat kuno sama lukisan-lukisan di gua itu ngasih kita bayangan dikit nih. Gimana sih kehidupan orang-orang yang pertama kali tinggal di sana? Orang-orang zaman dulu ini kayaknya hidupnya berburu dan ngumpulin makanan. Mereka tinggalnya berkelompok kecil gitu, dan suka pindah-pindah tempat. Mereka ini pintar loh beradaptasi sama hutan Kalimantan yang penuh tantangan. Mereka mengandalkan semua yang ada di hutan buat bertahan hidup. Contohnya nih, di Gua Niah di Sarawak, itu kan bagian dari Pulau Kalimantan juga ya. Di sana ditemukan tengkorak manusia yang umurnya sekitar 40.000 tahun. Ini bukti kalau manusia udah lama banget ada di daerah situ. Dan kayaknya di Kalimantan bagian Indonesia juga polanya mirip-mirip. Nah, pelan-pelan, orang-orang zaman dulu ini mulai hidup lebih menetap, nggak pindah-pindah terus. Mereka mulai belajar nanam-nanam tanaman, terus juga ngatur hasil hutan sama sungai. Karena udah bisa bertani, meskipun masih sederhana banget, akhirnya mereka bisa bikin perkampungan yang lebih besar dan nggak pindah-pindah lagi. Perkampungan-perkampungan ini biasanya ada di dekat sungai-sungai besar. Soalnya, sungai kan ngasih air, makanan, terus juga bisa buat jalan buat pindah tempat atau berhubungan sama kampung lain. Sungai-sungai itu dulu, dan sebenarnya sampai sekarang juga sih. Jadi kayak sumber kehidupan utama buat Kalimantan. Kalau kita ngerti hubungan mereka sama sungai-sungai ini, kita jadi lebih paham gimana sih cara hidup mereka berkelompok dulu, dan gimana mereka bisa nyebar ke seluruh pulau. Terus ada lagi nih yang penting, namanya migrasi orang-orang Austronesia. Ini tuh perpindahan besar-besaran orang di Asia Tenggara sama Pasifik. Nah, kedatangan mereka ini juga ikut ngebentuk siapa aja yang tinggal di Kalimantan zaman dulu.
Jadi beberapa ribu tahun lalu, rombongan orang-orang yang ngomong bahasa Austronesia ini datang ke Kalimantan. Mereka bawa teknologi baru, cara bertani yang baru, kayak nanam padi, sama budaya mereka yang khas. Nah, mereka ini kayaknya ya campur baur gitu sama orang-orang yang udah tinggal di sana duluan. Makanya, sekarang kita lihat di Kalimantan, itu orangnya beragam banget, budayanya juga macem-macem. Masa-masa ini tuh jadi perubahan penting banget di zaman prasejarah Kalimantan. Ini jadi kayak fondasi buat munculnya masyarakat yang lebih maju lagi nantinya. Contoh lain nih, ada penemuan di Gua Liangbua di Flores. Walaupun bukan di Kalimantan ya, ini nunjukin kalau manusia purba tuh udah lama banget ada di wilayah Indonesia. Memang sih, bukti langsung dari zaman purba banget di Kalimantan sendiri masih terus dicari. Tapi kalau lihat daerah sekitar, kayaknya sih emang udah lama banget manusia tinggal di sana. Nah, kalau ngomongin Kalimantan, biasanya kita lebih fokus ke zaman prasejarah, yang belum lama-lama banget, kayak zaman batu muda sama zaman logam. Di zaman ini, udah mulai kelihatan jelas ada perkampungan. Orang udah bisa bikin keramik dari tanah liat. Terus akhirnya mereka juga pakai perunggu sama besi. Perkembangan ini penting banget loh. Gara-gara ini, mereka jadi bisa bikin alat-alat yang lebih canggih, pertaniannya makin maju, dan akhirnya mulai terbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang lebih teratur, kayak suku-suku dengan pemimpinnya. Sungai-sungai di Kalimantan yang banyak banget itu, bukan cuma penting buat cari makan dan tempat tinggal loh. Tapi, sungai-sungai ini jadi kayak jalan tol pertama di pulau ini buat perdagangan dan ketemu orang-orang. Jauh sebelum ada kerajaan-kerajaan besar atau orang-orang dari luar negeri datang, jalur air ini bantu menghubungkan kampung-kampung yang beda-beda di dalam pulau. Barang-barang seperti hasil hutan, misalnya getah, rotan, kayu wangi, dan juga makanan, itu ditukar-tukarkan. Jaringan perdagangan di dalam pulau ini jadi dasar buat kebiasaan saling tukar barang dan sering berpindah tempat. Sungai-sungai ini bikin orang, ide-ide, dan barang-barang bisa pindah-pindah, pelan-pelan menyatukan kelompok-kelompok yang tadinya tinggal berjauhan di pulau yang luas ini. Nah, pas teknologi kapal makin maju di Asia Tenggara, Kalimantan yang letaknya strategis ini jadi ikut masuk ke jaringan perdagangan yang lebih luas lagi di wilayah ini. Pelaut-pelaut zaman dulu dari India, Tiongkok, dan negara-negara lain di Asia Tenggara mulai datang ke pantai-pantainya. Mereka tertarik sama kekayaan alam pulau ini yang berharga banget, terutama emas, intan, kapur barus, sarang burung walet, dan kayu-kayu langka. Daerah-daerah pantai, apalagi yang dekat muara sungai, jadi tempat penting buat ketemu dan tukar-menukar barang. Hubungan dagang sama negara-negara lain ini bukan cuma bawa barang, tapi juga bawa pengaruh budaya baru, ajaran agama, dan teknologi ke pulau ini, pelan-pelan mengubah masyarakatnya. Pentingnya jalur-jalur perdagangan ini tuh gede banget, nggak bisa dianggap remeh. Jalur ini jadi jalan masuk buat kekayaan, tapi juga buat penyebaran budaya. Pertemuan awal sama pedagang-pedagang dari India, misalnya, dipercaya membawa unsur-unsur agama Hindu dan Buddha ke beberapa daerah di Kalimantan. Ini ada buktinya dari temuan-temuan arkeologi, kayak tulisan-tulisan kuno dan patung-patung. Sama juga, pedagang-pedagang dari Tiongkok juga ninggalin jejak mereka, dengan keramik dan barang-barang kuno lainnya, ditemuin di berbagai tempat di pantai. Hubungan sama orang luar ini nggak ngehapus budaya asli, tapi malah nyampur, menciptakan bentuk campuran yang unik yang jadi ciri khas masyarakat Kalimantan zaman dulu. Proses ini kejadiannya pelan-pelan, makan waktu ratusan tahun. Masa perdagangan yang maju pesat ini jadi awal mula munculnya pemerintahan yang lebih teratur. Kekayaan dari perdagangan ini bisa dipakai buat mendukung orang-orang penting yang baru muncul, dan juga buat membangun kota-kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Siapa yang menguasai muara-muara sungai penting dan jalur perdagangan, dia yang punya kuasa. Tempat-tempat dagang awal ini jadi cikal bakal kerajaan-kerajaan pertama yang nantinya muncul di pulau ini. Semangat ekonomi yang didorong perdagangan ini penting banget buat perubahan masyarakat dan politik Kalimantan kuno. Ini ngebentuk nasibnya jauh sebelum penjajah dari Eropa datang dan bawa pengaruh mereka. Bagian 9. Semangat abadi Kalimantan, masa lalu, kini, dan nanti.
Perjalanan Kalimantan dari waktu ke waktu itu cerita yang menarik banget tentang ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan semangat yang gak pernah padam. Mulai dari penduduk pertamanya yang menjelajahi hutan lebat dan sungai-sungai besar, sampai muncul dan runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno dan kesultanan-kesultanan yang kuat. Pulau ini selalu jadi tempat yang ramai dengan kegiatan manusia dan pertukaran budaya. Kedatangan penjajah dari Eropa membawa perubahan besar dan tantangan berat, tapi berbagai suku di Kalimantan tetap bertahan, sambil terus menjaga jati diri dan tradisi mereka. Warisan sejarah yang kaya ini terus membentuk keadaan pulau ini sekarang, dan jadi panduan untuk masa depannya, sebuah jalan yang perlu dipikirkan baik-baik. Nah, di zaman sekarang, sebagai bagian dari negara kita, Indonesia, Kalimantan punya peran penting banget buat ekonomi negara kita, terutama lewat sumber daya alamnya yang melimpah, seperti batu bara, minyak, gas, kayu, dan kelapa sawit. Tapi pengambilan sumber daya alam ini juga menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang gak kecil. Misalnya penggundulan hutan, hilangnya tempat tinggal hewan, dan sengketa tanah. Sekarang, orang-orang makin sadar pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, yang bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, dengan menjaga lingkungan, dan juga hak serta kesejahteraan masyarakat setempat. Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, yang rencananya ada di Kalimantan Timur, membawa peluang besar sekaligus hal-hal rumit yang perlu dipikirkan buat daerah ini. Warisan budaya Kalimantan, dengan keragaman suku, bahasa, dan tradisinya yang luar biasa, itu aset yang sangat berharga yang perlu terus dijaga dan diperkenalkan. Memberdayakan masyarakat lokal biar bisa terus menjalankan budayanya, mendukung kesenian dan kerajinan asli mereka, dan memastikan pengetahuan tradisional dihargai dan diwariskan ke generasi berikutnya. Itu tugas-tugas penting banget. Kekayaan budaya ini nggak cuma bikin Indonesia makin kaya sebagai bangsa, tapi juga kasih kita cara pandang dan kearifan unik yang bisa berguna buat dunia. Suara masyarakat Kalimantan harus jadi yang utama dalam setiap pembicaraan tentang masa depan pulau ini. Cerita Kalimantan ini masih panjang banget, dan terus ditulis. Masa lalunya jadi dasar kekuatan, dan banyak pelajaran berharga. Masa kininya penuh semangat dan tantangan pembangunan yang gak gampang. Masa depannya punya harapan sekaligus tantangan. Memahami pulau yang luar biasa ini, sejarahnya, masyarakatnya, dan lingkungannya, itu penting banget sekarang. Ini cerita yang pantas diketahui, dihargai, dan dihormati semua orang. Kami harap perjalanan menelusuri sejarah Kalimantan yang menarik ini bermanfaat buat kalian. Kalau info ini menurut kalian berguna, tolong kasih dukungannya. Like video ini, dan jangan lupa subscribe channel kami, biar nggak ketinggalan konten seru lainnya tentang sejarah dan budaya Indonesia yang kaya, dan juga dari tempat lain. Dukungan kalian bantu kami buat terus mengangkat cerita-cerita penting ini. Terima kasih Donathon.